Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS praktikum. UTS praktikum jaringan komputer. Pertama, kita membutuhkan switch yang ini, yang 2960. Nah, setelah itu kita juga membutuhkan satu PC di sini dan juga 2 server. Nah, terus sedikit. Oke, setelah itu kita membutuhkan router yang 4331 di sini. Setelah itu switch juga N2960 dan kan di situ. Lalu 2 buah PC yang nantinya itu sebagai klien 1 dan klien 2. Nah, lalu kita membutuhkan juga 2 server sebagai DHCP dan DNS. Nah, kita rapikan. Mungkin, nah, setelah itu kita ubah dulu kali ya. Ininya namanya. Di sini tadi apa ya? HTTP server. Kalau nggak salah sih HTTP server, kita lihat modul bentar. Ya, HTTP server. Yang ini itu FTP server. Ini tapi 0, ini tetap. Lalu di sini DNS, DHCP, DHCP server. Dan yang ini itu DNS server. Lalu yang ini DHCP client, DHCP client 2. Nah, yang ini itu DHCP client 1. Oke, setelah itu kita langsung mengkoneksikannya itu dengan nih chopper straight through. Dari sini itu kita fast Ethernet 1. Ya, ikutin modul kali ya. Yang 1, lalu dari sini kalau sesuai modul sih fast Ethernet 4. Sesuai modul juga ini fast Ethernet 7. Lalu di sini fast Ethernet 2. Fast Ethernet 2 nih ke sini. Nah, di sini kita pilih gigabit Ethernet 000. Seperti itu. Lalu sebelah sini lagi kita pilih fast Ethernet 1 gigabit Ethernet 1. Lalu fast sebentar. Net 2. Lalu fast Ethernet
Ini. Sebentar kita naikkan. Lalu di sini terus ada oke, terfil. Oke. Nah, setelah kita koneksikan seperti ini, nah sudah terkoneksi semua seperti ini. Mungkin kita bisa nuliskan note gitu di bawahnya itu IP masing-masing. Kalau di HTTP server itu IP-nya 192.168.11.3. Nah, kalau di PC 0, 192.168.11.2. Kalau di FTP ini 192.168.11.6. Nah, ini 192.168.11.1. Nah, di sebelah sini 192.168.12.1. Kalau nggak salah ya. Ya, benar. 12.1, lalu yang di atasnya itu 192.168.12.2, 198.12.3. Nah, baru ini enggak. Oke. Ini di sini. Situ, lalu di sini juga. Tuh, ini berapa tadi? 192.168.11.0. Nah, sudah ya. Terus kita mungkin sedikit merapikan. Ini kan tidak lurus. Ini deh. Oh, ini salah. 168. Nah, gini. Lalu ini. Lalu di sini juga dirapikan. Ini jangan terlalu dekat. Sudah. Selanjutnya, kita itu mengisikan di sini. IP configuration pada PC 0. Tuh, kita buka desktop, lalu IP configuration, IP address-nya itu yang tadi kita tulis. Tuh, 192.168.11.2. Subnet mask-nya udah. Lalu pada default gateway-nya itu 192.168.11.1. Oke, sudah ya. Pada HTTP server sama ini. Kita tulis dulu IP configuration.
192.168.11.3. Nah, default gateway juga sama ya. Kita copy aja, karena dia sama. Itu. Nah, sudah. Lalu pada FTP server juga, kita buka di desktop. Kita isi dulu ini 192.168.11.6. Default gateway-nya sama ya. Lalu sudah. Ini sudah ya. Lalu kita ke PC ke ini. Ke DHCP kali ya. Ke IP configuration. Kita ubah di sini jadi 12.1 default gateway-nya. Sudah. Lalu pada DNS juga sama. Itu 9, oh nggak kelihatan ya. 12.3. 192.168.12. Sudah. Malah nyanyi. Oke, udah ini. Ya, udah. Lalu kita balik nih ke DHCP tadi. Lalu pas kita balik ke DHCP, IP configuration itu kita pergi ke service. Kita ke DHCP. Lalu default gateway-nya. Default gateway-nya kita ubah menjadi 12.1 tadi. Dan server ini, dan server itu yang itu tadi. 3. Ini kita ubah jadi 10. Ya, 10, lalu maksimum number itu kita isi dia 5. Dan 5. Langsung kita save. Ini kita on dulu services. Lalu kita save. Nah, sudah. Lalu kita pergi ke, udah, kita ke router. Kita ke config. Kita pergi ke gigabit ethernet itu nih. Gigabit 0 lah ya kan. Kita ubah dulu di sini jadi 11.1 subnetnya sudah nih. Nah, sudah. Lalu yang 2. Lalu yang 2 juga.
Enggak bit 1 maksudnya. Itu juga sama. Nah, ini benar nih, 2,1 ohm. Nah, sudah. Jadi sudah terkoneksi juga. Lalu kita ke P0. Kita bisa ke HTTP dulu. Di HTTP itu kita pergi services lagi. Nah, kita di sini sudah kita pastikan di sini on. Lalu kita mengedit ini indeksnya. Kita ubah kali ya. Jadi ini UTS praktikum jarkom Lida Mafira gitu. Atau jarkom ini. Tapi tadi ada nggak sih di enggak. Oh enggak. Kirain tadi ada ketentuan khusus. UTS praktikum jarkom Lida Mafira. Oke. Lalu setelah itu kita save. Yes. Ketika sudah di save, kita bisa pergi ke sini. Ke sini. Ke command prompt ping kita untuk nanti kita cek ping 192 positif 2. Ada ya. Terus ping 192 168 11 3. Di situ ping 192 168 11 6. Udah ya. Lalu di sini kita ping lagi 192 168 12 2. Biasanya pasti kayak requesting timeout sih. Mungkin kita bisa ulang 192 12 2. Nah, 12 2 habis itu 12 3 sudah. Ping 92 168 12 3.
Request timeout lagi. Itu tuh tidak apa-apa, kita bisa ulang aja. Ping 192.168, 12 ya. Tambah 3. Nah, udah. Lainnya sudah. Kita mungkin coba balik lagi kayaknya ke IP configuration. Masukin DNS servernya. 192.168.12.3. Itu ke sini aja. Nah, pada IP configuration di DHCP client 2 ini, itu tinggal kita hippo DHCP, jadi dia kayak otomatis. Terus kan sudah langsung ada nih IP address-nya di sini. 10 ya. Tuh, jadi kita bisa tulis lagi notes di bawahnya. 192.168 ke bawah ke ya bukan sih. Coba kita pastiin dulu aja. Kita pastiin sini. Nah, ya benar. Lalu yang klien 1 juga sama. Pada klien 1 juga kita tengok IP configuration itu aktifin DHCP. Nah, sama ya. Kita tulis lagi di bawahnya maksudnya. Samanya tuh. 12.11. Ini bisa kita atur lagi, ini mungkin tarik ke bawah aja. Nah, ini di sini, lalu ini di sini ya. Nah, pada terus pada PC1 ini coba kita melakukan ping juga, ping itu ke 192.168 ke ini terhadap PC0. IP-nya itu IP PC0, jadi 162.168.11.2. Nah, udah. Habis itu kita ke ping ke HTTP server. Itu berarti 192.168.11.3. Oh, request timeout. Itu kita bisa ulang lagi aja. Nah, sudah. Terus lalu ping ke FTP server itu.
192.168.11.6. Ini biasanya request time out lagi. Nah, itu nggak apa-apa. Kita bisa ulang lagi aja. Nah, sudah. Lalu ping 192.168.11.6. Nah, sudah kan? Oke. Udah nih. Udah. PC2 juga sama. Kita melakukan hal yang sama. Kita melakukan ping juga. Itu ke 192.168.11.2 terhadap PC0 maksudnya. Aduh, sedikit banget. Ping 192.168.11.3 itu ke HTTP server. Lalu ping berikutnya itu ping terhadap FTP server ping 192. Sebentar, 192.168.12.6. Nah, kan sudah ya. Sudah kita lakukan ping terhadap PC0, HTTP server, dan FTP ini. Lalu kita keluar aja. Cukup lah ya. Oh, selanjutnya itu mungkin kita akan membuka ini nih. FTP server. Lalu kita buka servicesnya. FTP. Kita bikin username. Holinda Magfirah. Passwordnya 12345. Kita cek semua. Sebentar, mungkin kita bisa isi ini dulu. Bikin text editor dulu mungkin. Nih. Jadi praktikum jaringan komputer UTS Holinda Magfirah 12.04.03. Wah, 2A. Dan ini terus kita Ctrl S. Kita bikin nama filenya apa ya? UTS apa ini? .txt ya. Kita bikin UTS.txt aja. Oke. Lalu ke access. Lalu kita kembali aja tuh ke FTP server yang tadi. Atau kita ke ini dulu, ke command prompt dulu untuk
bukan dir. Sudah ada ya test.txt-nya di situ. Ini sudah ya, lalu barulah kita balik ke FTP tadi. Ini udah tinggal kita add udah Mafira ini password 12345. Oke, lalu kita setelah itu buka DNS. Nah, pada DNS server itu kita buka services lagi, kita buka DNS. Kita bikin holindamafira.com. Tipenya A-record, address-nya itu 192 yang 11. Nah, yang HTTP server itu 168.11.3. Lalu kita add aja. Nah, sudah, habis itu kita tambah lagi data dot apa tadi? Oh, bukan. Itu kita lihat ini. Oh, data nama mahasiswa. HTTP server, oke. Kita buat lagi di sini yang type-nya simin itu apa ya? uts.com apa? uts.com deh. uts.com, hostname-nya itu kita yang tadi Holinda magvira.com uts.com add lalu yang terakhir baru data.holindamafira. Nah, sesuai tadi yang diminta. Oh, ini udah Mafira. Ini kayak double ya. Data.holindamafira ini type-nya A-record lagi. Record, lalu address-nya 192 168 titik 11 titik 6. Itu kan ke FTP server. Agak 11 titik 6. Sebentar. Lalu, nah ini kan sudah ya. Ini jangan lupa kita on kan DNS. Oke, sudah on. Lalu kita balik lagi ke PC now. Kita ke ini nih. Command prompt.
kita ketik ns lookup data Holida Makfirah.com. Udah deh. Balik juga ke PC2. Di sini juga sama, let ns lookup data dot Holida Makfirah.com. Nah, sebentar saya lihat modul dulu. Oh ya, langsung kita ketik ftp data dot Holida Makfirah.com. Username-nya Holida Makfirah. Kira passwordnya itu 12345. Nah, tidak masalah, tidak tampil, dia memang tidak tampil, langsung enter saja. Nah, itu sudah login. Ya, sudah login, lalu FTP, di sini kita masukin dir. Nah, coba kita cek. Oke. Sudah, ya. Apa ya? Setelah itu FTP. Nah, kan tadi kita memasukkan ke sini tuh yang file yang uts.txt. Jadi kita masukkan uts.txt. Nah, transfer complete, lalu kita dir lagi untuk cek ya. Nah, sudah ada nih di sini. uts.txt ya. Sudah ada di situ test.txt. Sebentar. Oke, setelah itu kita melakukan hal yang sama di PC1 itu pada command prompt. Bentar, kita ini dulu deh, hide nih. Dir, kita cek dulu. Dir. Baru FTP sama seperti tadi. data.holida.makfirah.com. Username, masukkan username. Holida Makfirah yang kita buat tadi ya. Passwordnya, nah sama seperti tadi, password tidak akan tampil, jadi masukkan saja gitu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi passwordnya saya bikin 1, 2, 3, 4, 5, lalu di enter. Nah, sudah ya. Nah, ketika sudah,
Baru kalau di sini tuh sebentar, saya juga sedikit lupa nih. Oh, kita sekali lagi. Kita cek. Nah, sudah ada ya UTS .txt-nya. Nih, sudah ada. UTS.txt sudah ada. Nah, lalu kita di sini get UTS.txt. Nah, file transfer in progress. Lalu ketika sudah selesai, lalu kita klik quit, lalu kita dir lagi. Nah, sudah ya, UTS.txt-nya sudah ada di sini. Lalu kita pergi ke PC0. PC0. Sama. Di PC0 itu sebentar kita juga melakukan FTP data.holida.makfirah.com. Nah, dimasukkan username Holida Makfirah 345. Nah, sudah login. Lalu sama kita isikan get uts.txt. Nah, transfer complete ya, baru kita langsung sedikit. Wait, mundur. Nah, sudah. Mungkin bisa kita langsung cek di web browsernya itu dengan 192.168. Nih, 192.168. Nah, ada ya, sudah tampil UTS Praktikum Jarkom Holida Makfirah. Kalau coba terus keluar, terus kita ulang lagi dengan holida.makfirah.com. Nah, masih sama, masih bisa juga. Nah, yang terakhir tadi pakai uts.com ya. Nah, sama ya. Lalu kita coba lagi juga hal yang sama pada PC1. Di PC1 kita coba buka uts.com dulu nih. uts.com sama, bisa. Lalu kita buat holida makfirah.com juga tampil. Terus kita coba juga hal yang sama pada ini klien 2. Di klien 2 juga holida makfirah.com tampil. Lalu uts.com juga sama tampil di sini.
Oke, sudah semua ya, sudah bisa tampil semua. Jadi mungkin baiklah sekian dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.